С Днем Великой Победы! Ура! Sejak konflik Israel dan Hamas terjadi pada 7 Oktober kemarin, sudah ada beragam upaya untuk meredahkan situasi. Salah satunya lewat Dewan Keamanan PBB. Upaya penyelesaian konflik ini kembali gagal karena diveto oleh China dan Rusia karena menganggap resolusi yang dibawa Amerika Serikat tidak efektif. Perlu kita ketahui bersama, dalam Dewan Keamanan PBB, Amerika cuma menyerukan jeda kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan untuk membiarkan bantuan masuk kembali ke jalur Gaza yang tengah diblokade. Menurut Rusia, hal ini tidak efektif karena Amerika tidak menyerukan gencatan senjata penuh. Makanya, Rusia hadir dengan proposalnya sendiri, yaitu mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya. Wakil Rusia di Dewan Keamanan PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan kalau upaya yang diajukan oleh Amerika jelas punya satu tujuan, bukan untuk menyelamatkan warga sipil, namun untuk menopang posisi politik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Solusi yang ditawarkan oleh Rusia ini tentu mengundang pertanyaan besar. Di manakah Putin dan Rusia berpihak dalam konflik Israel dan Hamas? Tidak seperti Amerika Serikat yang all-in mendukung Israel, Rusia memang cenderung berada di tengah dalam konflik yang sedang terjadi. Bahkan pada 26 Oktober kemarin, perwakilan Hamas diundang ke Rusia untuk membicarakan nasib dari tawanan Hamas yang sekarang berada di Gaza. Setelah pertemuan itu, Hamas mengatakan pada dunia bahwa mereka memang berkawan baik dengan Rusia dan akan melakukan koordinasi langsung perihal pembebasan sandera berkewarganegaraan ganda Rusia-Israel. Kedatangan para milisi Hamas ke Moskow ini tentu menarik perhatian Israel. Pihak Israel secara terbuka mengecam tindakan Rusia dan menganggap Rusia melakukan hal tidak senonoh yang cenderung mendukung Hamas. Dari kacamata Israel, Rusia yang mendukung Hamas memang bukanlah hal baru, sebab di internet sudah tersebar banyak video. Contohnya, di bandara wilayah Dagestan di Rusia, di mana banyak warga sipil yang mengincar orang-orang berpaspor Israel untuk meluapkan kemarahan mereka. Citra Rusia yang mendukung Hamas ini memang cukup abu-abu, karena pada awal serangan masuknya Hamas menuju Israel, Rusia adalah negara yang turut mengecam tindakan Hamas tersebut. Hal ini secara langsung dikemukakan oleh Duta Besar Federasi Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky. Apalagi pada momen tersebut, Hamas memang terbukti menewaskan sedikitnya 1.400 orang dan menyandera 200 orang ke jalur Gaza. Kejahatan yang memang tidak boleh disebut sebagai kewajaran. Nah, namun dalam pidato yang sama, Rusia juga menyalahkan Israel dan mengatakan serangan Hamas sebab provokasi yang dilakukan oleh Israel. Menurut Rusia, provokasi ini datang dari sejumlah serangan Israel yang telah menewaskan 200 orang Palestina dari awal tahun 2023 hingga sebelum serangan Hamas itu terjadi. Kemudian sejak awal konflik ini terjadi, Presiden Putin memang selalu mengacu pada solusi dua negara, di mana Palestina berdiri sebagai negara berdaulat dan hidup aman berdampingan dengan Israel. Bagi Putin, solusi konflik antara Israel dan Palestina hanya bisa diselesaikan dengan solusi dua negara, di mana Palestina beribu kotakan Yerusalem Timur sesuai dengan apa yang disepakati dunia internasional pada tahun 1967. Solusi yang diserukan oleh Rusia ini juga banyak diasumsikan untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat dan dunia Barat di Timur Tengah. Melihat Rusia sangat menginginkan gencatan senjata penuh, mengundang pemuka Hamas kemudian menyerukan kemerdekaan Palestina. Banyak orang yang mungkin melihat Rusia sangat bertentangan dengan Israel. Nah, namun tidak begitu, sebab Rusia dan Israel juga punya hubungan yang baik. Perlu diketahui, kalau Israel dan Rusia adalah komunitas ekspatriat, di mana banyak orang Israel yang tinggal di Rusia dan begitu pula sebaliknya. Makanya budaya Rusia juga kental di Israel dan begitu pula Israel yang udaranya begitu kental di Rusia. Saat pemilihan Presiden Rusia di tahun 2012 kemarin, ada ratusan ribu warga Rusia Israel yang melakukan pemilihan di wilayah Israel.
di mana Rusia membuat bilik suara. Kemudian, Israel juga menjadi negara penutur bahasa Rusia terbesar ketiga di dunia di luar negara Uni Soviet dengan jumlah penutur mencapai 1,5 juta jiwa. Untuk Israel sendiri, setidaknya ada 80.000 warga Israel yang tinggal di ibu kota Rusia, Moskow. Makanya dengan hubungan komunitas ekspatriat ini, wajar jika ada 80 penerbangan dalam seminggu untuk Tel Aviv dan Moskow. Nah, selain itu, Rusia dan Israel juga punya kerjasama dalam berbagai bidang. Contohnya di bidang militer, sejak tahun 2009, Rusia sudah menjadi pelanggan setia untuk drone militer yang dibuat Israel. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 silam, setidaknya Rusia sudah menghabiskan 853 juta US dollar atau 13,5 triliun rupiah hanya untuk pembelian drone. Kemudian untuk bidang energi seperti perdagangan minyak, Rusia adalah pemasok minyak mentah untuk Israel sejak tahun 2016. Selain itu ada juga kerjasama di bidang lain seperti di bidang angkasa, teknologi nuklir, inkubator teknologi, dan banyak lagi lainnya. Dengan kedekatan ini wajar jika sejak tahun 2008, Rusia dan Israel menandatangani perjanjian bebas visa untuk kedua negara. Melihat fakta kerjasama Rusia dan Israel, serta bagaimana sikap Rusia mendukung kemerdekaan Gaza, Rusia memang terlihat berada di tengah konflik dan tidak memihak siapapun. Nah, hal ini memang dipegang Rusia jauh sebelum sekarang, bahkan saat masih berdirinya Uni Soviet. Di tahun 1941, di masa yang mencekam bagi orang Yahudi karena diburu oleh Nazi, mendapat bantuan besar dari Joseph Stalin yang merupakan pimpinan Uni Soviet di masa tersebut. Stalin bahkan dikenal sebagai pro-Zionis dengan menerima pengungsi Yahudi di Uni Soviet untuk melakukan segala macam ritual keagamaan dan membangun rumah ibadah mereka. Di tahun 1944, Stalin bahkan mengadopsi kebijakan luar negeri pro-Zionis dengan harapan negara baru Yahudi di Timur Tengah akan menjadi negara sosialis untuk menurunkan pengaruh Inggris di sana. Sejak dulu, Timur Tengah ini memang menjadi hal seksi bagi Uni Soviet atau sekarang Rusia. Kemudian di tahun 1948, Uni Soviet kala itu menjadi satu negara yang sepakat untuk pemisahan Palestina menjadi negara Yahudi, yaitu Israel dan juga negara Arab. Negara Yahudi yang dimaksudkan Uni Soviet sekarang kita kenal dengan nama Israel. Tapi sayang, harapan Uni Soviet untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah lewat Israel ini tidak terrealisasi. Tahun 1967, secara resmi, Uni Soviet memutuskan hubungan dengan Israel setelah pecahnya Perang 6 Hari, di mana Israel mengkhianati gencatan senjata di tahun 1949 yang dulunya mengakhiri permusuhan negara Arab dengan Israel. Dari tahun 1967 ini jugalah Israel mulai melakukan perluasan tidak manusiawi yang membuat wilayah Palestina semakin menyusut. Keberhasilan Israel dalam melakukan perluasan wilayah ini tentu saja disebabkan backingan dari Amerika Serikat. Jika saja Israel tetap patuh dengan perjanjian gencatan senjata dengan negara Arab di tahun 1967, mungkin saja kita tidak akan pernah melihat perang Gaza yang sekarang terjadi. Dan jika saja Amerika Serikat tidak mendukung penuh pendudukan Israel terhadap Palestina sejak tahun 1967, kita juga tidak akan melihat keberingasan dari Israel pada penduduk Palestina. Bisa dibilang, solusi dari konflik ini memang cuma bisa dilakukan dengan apa yang ditawarkan Rusia. Batas negara kembali pada perjanjian tahun 1967 dan Palestina menjadi negara merdeka.